Nyeri kepala itu sendiri itu terbagi dua, ada yang nyeri kepala primer, ada yang nyeri kepala sekunder. Kalau yang nyeri kepala primer, salah satunya migrain. Selain migrain apalagi dok? Ada namanya tension type headache, nyeri kepala tipe tegang, ada yang cluster headache ya, atau ada nyeri kepala primer lainnya. Dari pemeriksaan neuroimaging ya, itu tidak ada menunjukkan kelainan. Jadi kalau misalnya pasien ini kita curigai misalnya ada gangguan, misalnya kita curigai dia ada tumor di otak gitu kan. Nah, pada migrain ini memang murni dari hasil CT scan atau di MRI itu normal, tidak ada muncul apa-apa. Asam valproate ini biasanya digunakan sebagai anti epilepsi, tapi di sini tujuannya bukan untuk epilepsi, tapi tujuannya untuk profilaksis migrainnya. Sering dialami sakit kepala sebelah atau migrain juga sering disepelekan. Namun, apakah sakit kepala sebelah ini benar-benar bisa disepelekan? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan ahlinya hanya di Total Health. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Bersama dengan saya, Gaby, dan juga dengan saya, Darul Togas. Kita akan membahas mengenai migrain ini bersama dengan narasumber terpercaya kita adalah Dr. Laura Siagian, spesialis saraf dari Rumah Sakit Advent Medan. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar, Gaby dan Dara? Sehat. Masih sehat selalu. Kita puji Tuhan ini nggak migrain sih. Lagi nggak migrain ya. Tapi sering terjadi juga loh dok ini. Makanya kita ingin membahas nih, karena kayaknya banyak orang deh yang kena migrain juga ya. Betul, aku salah satunya. Kayak gampang banget sakit kepala sebelah. Nah, tapi migrain ini kan kita cuman tahu ini adalah sakit kepala sebelah ya. Cuman itu yang kita tahu, sebatas itu. Sebenarnya dok, secara definisi, apa sih pengertian dari migrain? Jadi migrain itu, jadi nyeri kepala itu pertama ya saya jelaskan aja dari awal ya. Jadi migrain itu bagian dari nyeri kepala ya, sebenarnya bagian dari nyeri kepala. Nyeri kepala itu sendiri itu terbagi dua, ada yang nyeri kepala primer, ada yang nyeri kepala sekunder. Kalau yang nyeri kepala primer, salah satunya migrain. Selain migrain apalagi dok? Ada namanya tension type headache, nyeri kepala tipe tegang, ada yang cluster headache ya, atau ada nyeri kepala primer lainnya. Nah, kalau yang nyeri kepala sekunder, ini biasa nyeri kepala yang ada kausanya yang pasti, misalnya nyeri kepala sekunder misalnya akibat misalnya ada keluhan gangguan di organ THT, telinga, hidung, tenggorokan, misalnya telinganya sakit karena sakit kepala begitu kan, atau nyeri kepala misalnya akibat gangguan misalnya mata gitu ya, itu bisa gitu. Nah jadi ini kalau sekunder tuh pasti ada penyebabnya atau mungkin akibat trauma, nah kan begitu. Nah tapi kalau yang primer ini memang dia nyeri kepala yang memang penyebabnya sih biasanya sih karena adanya gangguan neurotransmitter di otak ya, tapi bukan sesuatu yang seperti kayak nyeri kepala sekunder itu tadi. Kalau kayak sekunder kan dia yang kayak tadi saya bilang mungkin akibat trauma atau mungkin ada dia infeksi seperti demam atau mungkin dia akibat adanya riwayat trauma seperti itu. Nah jadi migrain ini sendiri adalah bagian dari nyeri kepala primer yang sifatnya dia unilateral. Jadi unilateral satu sisi dan dia berdenyut. Nah, itu dia ciri khas dari migrain. Ini supaya tahu nih berdenyut apa enggak. Biasanya kita bisa tahu berdenyut apa enggak gimana sih dok? Saya nih pribadi ya, suka merasakan kalau sakit kepala, di sini kan seperti ada pembuluh darah, ada nadinya ya, suka berdenyut-denyut. Itu benar nggak sih dok? Bisa kita rasakan di
bagian dahi sini. Dan bisa terjadi ada kurun waktu tertentu nggak dok? Ada kurun waktu dari migrain ini? Ada kurun waktunya itu tadi. Nanti sini coba tampilkan slide-nya itu. Ada slide-nya, coba ditampilkan. Ada kurun waktunya itu, ada 4 sampai 72 jam. Ada kurun waktunya. Nanti kita bahas lagi nanti di detailnya apa syarat-syarat yang dibilang sebagai migrain. Jadi migrain itu memang dia berdenyut. Berdenyutnya seperti Gaby bilang tadi, terasa dia pulsing itu terasa, pulsnya itu dia berdenyut. Nah itu khas dari migrain dan unilateral. Jadi dia bukan dua-dua. Kalau dia dua-dua sifatnya mengikat, itu udah nyeri kepala yang tipe lain, tipe tension namanya, bukan migrain lagi. Gitu. Denyut itu penting juga ya, sebagai salah satu penanda bahwa ini tuh benar-benar migrain. Nah, yang menjadi penasaran juga dok, apakah migrain ini ada klasifikasi nggak? Ada klasifikasinya nggak dok? Kalau ada mungkin dokter bisa jelaskan. Ada klasifikasinya. Coba tampilkan berikutnya. Jadi klasifikasinya migrain itu ada 2 dia. Ada migrain dengan aura, ada migrain tanpa aura. Nah, apa sih aura itu kan gitu? Jadi aura itu gejala neurologis vokal ya yang mendahului serangan migrain. Jadi dia berlangsungnya biasa 5-20 menit. Jadi aura ini bisa macam-macam ya, bisa berupa sensasi motorik atau sensorik, atau mungkin visual atau gabungan. Dan paling sering itu aura visual. Jadi dia kadang biasa sih pandangannya mungkin hitam atau bagaimana ya. Nah, itu aura visual paling sering itu dia berlangsung biasanya sekitar 5-20 menit, kemudian baru muncullah nyeri kepala. Itu yang migrain dengan aura. Tapi kalau yang tanpa aura, auranya tentu tidak ada muncul. Dia langsung nyeri kepala yang pulsing, yang berdenyut itu dia. Oke. Dokter mungkin bisa kasih gambaran sedikit. Biasanya orang itu merasakan adanya aura ini, itu apa yang dirasakan dok? Secara di sini visual maupun sensasi motorik. Apa sih dok yang biasa secara nyata dirasakan? Kalau motorik biasa kayak kelemahan dia, cuman dia hilang 5 menit dia hilang. Jadi bukan kayak permanen gitu. Sensorik mungkin ada rasa baal atau kebas gitu ya. Kalau visual itu sendiri ya kadang-kadang ada yang kayak hitam, kadang dia melihat cahaya gitu kayak kilatan gitu dia. Ya seperti itu. Tapi itu berlangsung dia sekitar 5 menit sampai 20 menit hilang, kemudian muncul nyeri kepalanya. Jadi nggak permanen. Jadi keluhan aura itu bukan permanen. Karena kalau dia misalnya ada gejala motorik yang terus-menerus kan begitu ya, kelemahan terus-menerus, kemudian sakit kepala, kemungkinan takutnya bukan migrain. Mungkin disitulah kita perlukan pemeriksaan lanjutan. Takutnya entah ada infak, penyumbatan, atau ada yang hal lain di otak begitu dia. Baik. Nih kalau saya punya pengalaman pribadi, ini mungkin masuk aura nih. Suka ada rasa kesemutan atau tingling tapi di daerah wajah dan kepala. Itu termasuk aura nggak tuh dok? Bisa begitu. Bisa, rasa ya? Ada tingling, rasa kebas, itu bisa aura untuk sensorik ya. Atau mungkin kadang ada yang dia keluhannya itu tadi kayak ada lihat gas gelombang gitu ya, ada kayak bintik-bintik begitu, itu bisa. Itu merupakan bagian dari aura. Oke. Oh, nah. Jadi dok, migrain ini sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Atau etiologinya sebenarnya dari mana? Coba munculkan itu slide berikutnya, coba yuk. Nah, jadi etiologinya itu sendiri ya, kalau kita bilang faktor pencetus, nah bisa banyak ya. Jadi pencetus itu kalau pada perempuan biasa hormonal ya, makanya kadang perempuan itu kalau lagi menstruasi itu atau menjelang pas menstruasi suka migrain, itu kita bilang menstrual migrain, itu sering ya. Kemudian makanan ya, kalau kayak orang bule mungkin suka minum wine ya, atau mungkin keju, coklat. Kalau orang kita biasanya MSG, makanya kadang-kadang habis makan mie instan sakit kepala gitu ya, atau baru makan makan Chinese food gitu ya, habis itu kok sakit kepalanya. Nah itu tadi MSG juga bisa faktor pencetus dari migrain. Berikutnya coba slide-nya. Kemudian kurang tidur bisa mencetuskan ya. Kemudian kadang-kadang bau-bau yang nggak enak itu juga bisa mencetuskan, stres bisa mencetuskan. Nah ini kan faktor pencetus ya. Sedangkan mekanismenya, etiologinya itu sendiri ya, ini ibaratnya bahasa medis ya. Untuk bahasa medisnya itu sendiri ada banyak
teorinya gitu ya. Jadi teorinya itu ada banyak. Untuk satu orang itu kenapa tidak kita bisa jelaskan, tapi ada namanya seperti teori vasodilatasi gitu ya, vasodilatasi pembuluh darah. Akibat apa? Akibat produksi dari nitric oxide pada orang tersebut gitu ya. Nah, sehingga pasien itu ada melepaskan di otaknya itu namanya kita bilang CGRP. Nah, itulah dia yang merangsang menimbulkan mediator inflamasi sehingga memunculkan gejala migrain. Nah, seperti itu. Ada namanya teori namanya cortical spring depression yang kita bilang. Nah, itu dia akibat dari adanya eksitasi neuron. Nah, itu teori-teori patofisiologi ya secara medisnya. Tapi pencetusnya seperti yang dijelaskan tadi di slide itu ya seperti kayak makanan ya, seperti faktor makan MSG kadang ya, atau mungkin hormonal kalau pada wanita paling sering. Nah, itu bisa memunculkan migrain. Terima kasih dokter penjelasan untuk perkenalan ya. Ini perkenalan definisi, tentang klasifikasi maupun etiologinya. Betul sekali. Kita setidaknya udah di lapisan kulit pertama nih membahas tentang migrain, dan tentu saja kita akan mengupas lebih banyak lagi. Ya, kita perlu tahu juga diagnosisnya seperti apa. Terus tadi ada yang ngebedain migrain tuh ada yang aura tanpa aura. Nah, tentu aja diagnosanya akan berbeda. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Total Health. Ya, kita kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih bersama dengan Dr. Laura Siagian membahas tentang migrain. Nah, tadi kita telah membahas dok tentang definisi, klasifikasi, dan juga etiologinya. Nah, kita penasaran nih bagaimana untuk menentukan diagnosanya atau diagnosis dari migrain sendiri seperti apa nih dok? Mungkin dokter bisa jelaskan. Ya, boleh ya. Kita tampilkan lagi slide berikutnya ya. Jadi semua nyeri kepala primer itu ya, mau tension type headache atau kita ini sekarang topik kita tentang migrain. Topik kita tentang migrain ini semua kriteria diagnosanya sudah diatur ya dari International Headache Society ya, IHS ini. Nah, coba jadi ini dia adalah kriteria dari migrain ya. Jadi kriteria migrain itu dia biasa berlangsung 7 sampai 72 jam dan paling tidak memenuhi 2 dari ada unilateral ya, berdenyut, intensitasnya sedang atau berat. Jadi kalau migrain dia sedang dan berat, dia nggak ringan, sedang atau berat. Kemudian dia biasa diperberat oleh aktivitas. Baru dia bisa terjadi mual muntah, fotofobia ya, atau fonofobia, nggak suka lihat-lihat cahaya ya, atau ribut-ribut itu biasa nggak suka gitu dia. Berikutnya. Nah, ini dia kriteria diagnosanya ya, mungkin tampaknya kurang jelas ya. Jadi di sini kriteria diagnosa dari migrain menurut IHS. Jadi di situ ada cukup banyak ya. Jadi dia ada 10 serangan yang termasuk dari itu tadi. Tapi kurang lebih seperti yang slide yang tadi ya, ada 7. Waktunya dia durasinya 4 sampai 72 jam begitu. Kemudian dia paling nggak 2 memenuhi kriteria dari 4. Apa 4 itu? Adanya unilateral, yang kedua berdenyut, ketiga intensitasnya sedang sampai berat, yang keempat diperberat dari kegiatan fisik. Jadi dari 4 itu minimal sudah ada 2 yang memenuhi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, selama serangan paling enggak ada 2 di bawah ini ya. Yang pertama bisa mual dengan muntah, yang kedua ada fotofobia dengan atau fonofobia. Jadi boleh salah satunya. Nah, kemudian yang paling penting, yang syarat yang berikutnya adalah dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan neurologis itu tidak ada kelainan organik lainnya. Jadi tidak dijumpai misalnya peningkatan refleks atau dijumpai misalnya ada refleks patologis, itu tidak dijumpai. Jadi dia ya normal saja, pemeriksaan refleksnya normal, kekuatan motoriknya juga normal, tidak ada gangguan sensibilitas gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya dia dari pemeriksaan neuroimaging ya, itu tidak ada menunjukkan kelainan. Jadi kalau misalnya pasien ini kita curigai misalnya ada gangguan, misalnya kita curiga dia ada tumor di otak gitu kan. Nah, jadi pada migrain ini memang murni dari hasil CT scan atau di MRI itu normal, tidak ada muncul apa-apa. Kalau misalnya
dia keluhan yang memenuhi misalnya ya syarat yang tadi itu ya, tapi begitu dilakukan pemeriksaan imaging penunjang ya, kita MRI atau kita CT scan muncul misalnya nampak ada tumor kecil, otomatis diagnosa migrain itu tersingkirkan. Berarti dia nyeri kepalanya bukan karena migrain, karena kalau murni pada migrain, pemeriksaan penunjang itu, pemeriksaan radiologisnya ya, baik CT scan atau MRI memang tidak dijumpai adanya kelainan gitu. Nah itu ya untuk migrain tanpa aura. Untuk migrain dengan aura, boleh tampilkan berikutnya lagi slide-nya. Kalau migrain dengan aura, dia sangat mirip ya dengan migrain tanpa aura. Cuman kalau dia migrain dengan aura ini didahului adanya aura. Apa itu auranya? Jadi aura itu dia kayak tadi bisa ada keluhan seperti mungkin lihat kelihatan cahaya atau mungkin ada kelip-kelip atau gangguan motorik begitu dia. Tapi reversible, dapat hilang dia, tidak permanen begitu. Dan aura ini tidak berlangsung lebih dari 60 menit. Nah, gitu dia. Itu dia membedakan yang aura dengan tanpa aura. Intinya juga tetap dari pemeriksaan neurologis tidak dijumpai kelainan apa-apa, dan dari pemeriksaan CT scan atau MRI ya, pemeriksaan penunjang yang kita perlukan itu tidak menunjukkan ada kelainan. Jadi kalau ada kelainan udah pasti bukan migrain gitu. Misalnya kita foto gitu ada kayak penyumbatan ya, infak, pasti bukan migrain, atau ada tumor bukan migrain, atau mungkin hasil pemeriksaan lumbal fungsinya menunjukkan ada infeksi ya, jadi curiga adanya suatu meningitis atau meningitis ya, pasti dia nyeri kepala bukan migrain. Jadi migrain itu memang dari pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjangnya itu tidak menunjukkan ada kelainan. Jadi memang murni ya tadi keluhannya nyeri kepala, berdenyut unilateral, berlangsung 4-72 jam, ada mual atau muntah, diperberat dengan aktivitas fisik. Nah, seperti itulah dia. Sesuai dengan kriteria yang tadi yang kita bahas itu. Demikian ya. Dokter, muncul pertanyaan nih karena kita sudah melihat lebih jauh ya perbedaan aura dan tidak ada aura. Ternyata dengan tidak adanya aura pun tetap banyak sekali gejala yang bisa dialami. Bahkan ada juga fotofobia dan fonofobia, itu berarti tidak nyaman kalau lihat cahaya ya? Dan juga mendengar suara-suara yang terlalu bising. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah dari dua klasifikasi ini tanpa aura dan dengan aura ada salah satunya yang lebih berbahaya atau lebih beresiko untuk terjadinya penyakit yang lain? Kalau beratnya udah pasti berat dengan aura begitu ya, apalagi kalau auranya panjang gitu ya. Jadi kalau ada auranya tuh yang cukup lama, nah ini sebenarnya kita takutkan ada suatu gangguan di otak kan begitu. Makanya kalau kita udah curiga demikian, kita lakukan pemeriksaan penunjang lanjutan yang mungkin bisa dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Tapi ya itu tadi, kalau pada memang murni migrain, dia tidak ada muncul yang itu tadi, pemeriksaan radiologisnya itu bersih ya, tidak ada apa-apa di situ. Nah, gitu. Komplikasi migrain mungkin dia kadang-kadang ada ya pada pasien-pasien tertentu ya. Ini keluhan migrain itu sangat sering dan sangat berat gitu dia. Nah, kalau yang seperti itulah baru nanti mungkin di penata laksanaan nanti kita berikan dia preventifnya untuk pencegahan supaya tidak muncul. Karena mungkin kalau ada pasien itu dia terlalu sering ya, dan ini kan iya intensitasnya kan sedang dan berat ya. Jadi itu ada pasien yang memang migrain itu sangat berat begitu ya, berat kemudian cukup sering dialaminya. Jadi kadang-kadang pasien itu ya sampai apa ya kita bilangnya, sampai putus asa begitu kan. Nah, kalau yang pada kasus-kasus demikian ya, walaupun tidak banyak juga, nah itu yang kita berikan dia terapi preventif migrain untuk mencegah supaya jangan terlalu sering, atau mungkin nyerinya juga jangan terlalu berat begitu. Tapi kalau komplikasi yang lainnya tidak, karena kalau maksudnya tidak membuat menjalar ke penyakit-penyakit lain itu tidak, cuman ya itu tadi dia bisa keluhan yang sangat berat. Nah, yang seperti demikian itu yang nanti bakal kita perlukan untuk terapi preventif. Tapi kalau yang dia tidak yang begitu atau mungkin tidak terlalu berat dan tidak terlalu sering ya tidak perlu dilakukan dengan terapi preventif. Sehubungan nih dengan rasa beratnya, intensitas berat itu seperti apa sih dok? Karena kan rasanya kok sakit kepala aja gitu, emang bawaannya ingin rebahan, kayak
terbatas melakukan aktivitas. Intensitas berat itu seperti apa sih dok kalau mau digambarkan dengan hal-hal yang biasa kita rasakan setiap hari? Iya, jadi kan intensitas untuk skala nyeri itu kan ada banyak ya. Salah satunya ya kita bisa tanya pasien itu sendiri. Misalnya kita tanya dari misalnya satu yang tidak nyeri, 10 paling nyeri itu di skor berapa gitu. Kalau dia bilang nilainya 9 atau 10, ya udah otomatis itu udah sangat sangat sakit kan demikian, atau dia sampai tidak bisa ngapa-ngapain, aktivitas pun tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi dia nggak bisa beraktivitas benar-benar, kalau udah kena itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu kan udah pasti intensitas berat ya, dan sangat mengganggu daily activity-nya. Nah yang seperti itulah yang kasus-kasus demikian lah yang kita berikan preventif migrain gitu, yang sering dan sampai mengganggu, betul-betul mengganggu, tidak bisa ngapa-ngapain, ya itu udah pasti intensitas berat. Tapi kalau dia masih sakit, tapi misalnya kayak Gaby sakit kepala migrain tapi masih bisa siaran, ya mungkin kan sedang begitu ya. Kalau berat kan mungkin tidak bisa lagi jadi host, dia mesti di rumah, mesti buat surat izin sakit karena memang nggak bisa ngapa-ngapain, dia terlalu nyeri gitu dia. Nah begitu. Oke, wah itu dia ya, sudah sangat jelas ya dokter telah menjelaskan bagaimana mengenai diagnosis, kriteria diagnosis dengan aura maupun tanpa aura. Nah kita penasaran nih bagaimana. Jadi ada scoringnya gitu dia, kayak MIDAS gitu ya. MIDAS itu namanya Migraine Disability Assessment Questionnaire. Nanti dari questionnaire itu ditanya bagaimana dia. Kalau yang berat udah pasti itu nggak bisa aktivitas sama sekali gitu dia, mungkin tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, jadi itu ya, ada scoringnya lagi, ada questionnaire-nya lagi nanti yang dipertanyakan gitu. Ada kayak itu tadi saya bilang ada kayak MIDAS ya, Migraine Disability Assessment. Jadi kayak mana kalau dia sangat nyeri otomatis aktivitas fisik kan tidak bisa lakukan apa-apa begitu ya. Oke dok, ya terima kasih sekali dok untuk penjelasannya mengenai skala dan juga diagnosis dengan aura maupun tanpa aura. Nah kita penasaran mengenai pemeriksaan penunjang dan juga penata laksanaannya untuk migrain bagaimana sih? Nah, kita akan kembali masih bersama dengan kami dalam acara Total Health. Kembali lagi di program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih bersama dengan Dr. Laura, kita membahas tentang migrain. Nah, tadi kita udah tahu diagnosisnya dari migrain. Ada yang tanpa aura, ada yang dengan aura, yang dibedakan dengan intensitas rasa sakitnya. Tentu saja tidak hanya mau tahu tentang rasa sakit yang dialami, bagaimana mendiagnosanya, tapi juga kita perlu tahu dong ya, apa yang bisa mencegah kita dari terkena migrain, dan kalau sudah kena migrain apa yang harus kita lakukan. Langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Laura. Gimana nih dok, adakah langkah-langkah preventif atau pencegahan yang bisa kita lakukan? Dan kalau sudah terkena atau lagi sakit nih kepalanya sebelah, apa sih yang harus dilakukan? Silakan dok. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, coba slide berikutnya. Oh ya, ini pemeriksaan penunjang ini penting ya. Jadi kalau kita curiga ya sakit kepalanya itu sangat hebat begitu ya, kepala sangat hebat, kita curiga ya, nah ada sesuatu begitu. Ya ini pemeriksaan penunjang nggak boleh kita lewatkan gitu. Mungkin dia sangat hebat sampai tidak bisa ngapa-ngapain, kita boleh lakukan pemeriksaan MRI atau CT scan untuk melihat ya, karena perdarahan di otak juga membuat nyeri kepala yang hebat, atau mungkin ada tumor, nah itu bisa memunculkan nyeri kepala yang hebat. Otomatis kalau ada dijumpai demikian, diagnosa migrain pasti turun ya, tidak kita diagnosa migrain lagi pasiennya begitu. Kalau memang ada perdarahan otak ya kita diagnosa dengan adanya perdarahan otak atau dengan adanya tumor otak, demikian, bukan migrain lagi namanya. Nah kemudian kadang-kadang pasien itu nyeri kepala hebat juga, ada kaku kuduk, kita takut curiga adanya meningitis ya, infeksi di selaput otak. Nah itu kita perlu lakukan lumbal fungsi. Jadi sebenarnya pemeriksaan penunjang ini tujuannya untuk menyingkirkan bahwa tidak ada gangguan yang lain di otak. Jadi memang dia murni migrain, bukan ada suatu penyebab yang lain di otak seperti tumor, stroke, atau ada infeksi gitu dia. Itu untuk pemeriksaan penunjang. Berikutnya. Nah, jadi penata laksananya bagaimana ya? Jadi penata laksananya bagaimana? Ya pertama hindari faktor pencetus ya. Kebanyakan sih, apalagi yang muda-muda ya, kalau kena migrain itu biasanya karena MSG. Jadi dia kita bilang pola hidup ya, pola hidup, hindari stres ya, olahraga teratur, makannya yang sehat ya. Jadi MSG harus ditinggalkan. Kadang-kadang MSG itu ya mungkin
di rumah dia nggak pakai yang itu micin-micin itu, tapi mungkin pakai saus tiram. Kadang-kadang di dalam saus-saus itu juga banyak ya monosodium glutamat gitu ya, itu banyak MSG. Jadi kalau pakai yang kemasan-kemasan, coba dilihat lagi komposisinya apa. Jadi kalau ada monosodium glutamat, ya pasti ada MSG-nya, walaupun dia judulnya mungkin saus tiram, ya judulnya mungkin kecap apa gitu kan. Nah, tapi mengandung MSG, ya itu harus tidak dikonsumsi ya. Demikian juga dengan makan di luar, mungkin makan di luar yang terlalu banyak pakai penyedap itu bisa bikin sakit kepala. Jadi kita hindari pencetus, tidurnya cukup diusahakan, karena salah satu pencetusnya kan bisa karena kurang tidur atau mungkin stres pekerjaan. Kita yang manajemen stres, demikian. Nah kemudian kalau lagi sakit ya kalau lagi sakit kita bisa menggunakan obat non spesifik. Dibilang non spesifik kenapa? Karena obat-obat ini dia bisa mengobati untuk anti nyeri yang lainnya ya, seperti kayak paracetamol, ibuprofen, diclofenac, itu kan juga kadang nyeri sendiri dipakai begitu ya, kayak diclofenac. Tapi di sini juga bisa kita konsumsi juga dia. Nah kemudian kalau memang masih nyeri juga, bisa kita berikan obat abortif spesifik untuk migrain ya. Kita bisa gunakan sumatriptan ya, golongan triptan, rizatriptan atau naratriptan. Nah kalau ada misalnya sampai ada keluhan muntah, kita bisa berikan obat anti muntahnya seperti seperti obat domperidon. Nah, itu bisa supaya tidak ada mual dan muntah. Kita bisa berikan obat kayak domperidon. Nah, ini umumnya ya, ini umumnya. Tapi kalau yang sangat hebat dan sangat luar biasa sakit, nah itu bisa diberikan sumatriptan yang ini kan yang tablet ya. Kita bilang ya, kalau sangat hebat tuh ada juga guideline-nya yang menggunakan sumatriptan dengan injeksi ya, dengan menggunakan disuntikan ya, itu ada disuntikan, tapi itu tidak untuk secara umum karena itu sudah dokter spesialis yang melakukannya. Dan untuk pada kasus-kasus yang nyeri itu kita berikan yang sangat hebat ya dan sangat sering ya, itu yang sangat luar biasa sakitnya, itu kita berikan dia terapi preventif migrain. Jadi preventif itu dia maksudnya adalah pencegahan supaya nyerinya jangan terlalu sering, atau mungkin supaya yang tadinya sangat yang berat berkurang menjadi sedang begitu. Jadi terapi profilaksisnya lain lagi dia obat-obatannya. Biasa kita menggunakan obat-obatan seperti kayak asam valproic ya, asam valproic. Jadi asam valproic ini biasanya digunakan sebagai anti epilepsi, tapi di sini tujuannya bukan untuk epilepsi, tapi tujuannya untuk profilaksis migrainnya ya, seperti valproat atau kayak propanolol atau mungkin topiramat ya, atau golongan amitriptyline. Jadi itu obat-obatan yang bisa digunakan untuk terapi untuk preventif migrain ya, tapi tidak secara umum kalau yang itu. Kalau secara umum sih biasanya kita kasih konsumsi yang dengan penggunaan obat non spesifik tadi, seperti kayak paracetamol 1000 mg biasa udah enakan, atau mungkin paracetamol ditambah kafein ya sedikit udah enakan, atau pemberian seperti kayak ibuprofen atau natrium diclofenac itu kan umum ya dan gampang dicari, biasa sudah enakan ya, cukup dengan itu cukup. Kecuali sampai dia berat atau muntah, nah itu baru kita kasih anti muntah, boleh kita kasih anti mualnya, bisa kita masih berat juga kita bisa kasih golongan triptan tadi seperti sumatriptan, naratriptan gitu. Dokter, nah yang menjadi concern mungkin ya, kan migrain ini atau sakit kepala sebelah ini sering dianggap penyakit yang biasa aja dibawa tidur aja. Nah, apakah ada langkah-langkah penanganan yang bisa dilakukan di rumah oleh yang sakit kepala ini, sakit kepala sebelah ini, sehingga tidak perlu obat-obatan yang berat? Dan apakah aman apabila seseorang yang sakit kepala sebelah atau migrain beli obat sendiri, minum obat sendiri paracetamol yang dijual bebas? Paracetamol cukup aman ya, asal jangan terlalu lama dikonsumsi dan cukup banyak ya, itu bisa membuat kerusakan hati. Tapi kalau biasa pas waktu sakit dimakan ya it's okay. Dan biasa orang migrain biasa udah tahu itu, dia udah sedia itu paracetamol 1000 mg gitu ya, atau paracetamol yang digabung dengan kafein kan gitu ada ya. Nah itu sangat mengurangi migrain. Makan, istirahat cukup ya, nggak ada masalah. Kecuali kalau semakin berat nggak kurang ya, datanglah ke dokter. Tapi kalau sekedar obat yang kayak tadi ya, seperti paracetamol yang sementara ya, kalau memang dia serangannya lagi sakit, boleh diminum, istirahat, tidur, biasanya sih akan berkurang. Ada tips-tips penanganan di rumah nggak, dok, yang bisa mungkin membantu mengurangi rasa sakit atau memberikan kenyamanan sehingga para penderita migrain ini
bisa lekas pulih? Yang pertama itu tadi, hindari faktor pencetus. Dari faktor pencetus. Apa pencetusnya? Mungkin dia kemarin begadang kan begitu. Berarti dia harus balas tuh tidurnya ya, cukupkan tidurnya. Atau dia jajan tuh suka ini apa namanya yang ini beli dari luar ya, sebaiknya itu dihentikan dulu. Yang simpel-simpel aja masak di rumah gitu ya. Jangan yang karena dari luar udah pasti mengandung MSG, itu sangat sering mengakibatkan migrain. Habis itu ya kalau memang sudah terjadi serangan migrain nggak apa-apa, boleh tadi konsumsi kayak tadi paracetamol boleh, pasiennya disuruh istirahat. Atau paracetamol yang digabung dengan kafein ya, sekarang kan banyak ya obat-obatan yang paracetamol dicampur kafein sekian miligram ya, itu mungkin lebih enak ya. Nah kemudian pasiennya disuruh istirahat, kemudian hindari faktor pencetus tadi, karena faktor pencetus kalau dilakukan berulang kali nanti muncul lagi dia gitu. Kecuali kalau memang migrain dia yang cukup berat, yang sangat berat seperti saya bilang tadi, itu ke dokter karena obat-obatannya sudah lebih spesifik ya, dan apalagi kalau yang sampai luar biasa sakitnya itu kadang dan sering gitu ya, dan luar biasa sakitnya itu yang pasien-pasien calon untuk mendapatkan terapi preventif migrain, itu udah obatnya udah tidak boleh sembarangan lagi beli bebas di apotek begitu. Dok, bagaimana dengan tindakan seperti memijat kepala seperti itu? Apakah ada pengaruh dan bagus atau tidak, Dok? Kalau pada migrain ini kan teorinya biasanya kan tadi saya bilang ya, ada namanya cortical spreading depresi, ada namanya karena vasodilatasi begitu ya. Ya mungkin kalau pijat itu kan kita perasaan lebih nyaman ya, mungkin ada efek lebih menenangkan juga ya, kalau rasa nyaman ya tidak ada salahnya. Tapi biasanya sih ya kita sih kalau kayak dokter sih biasa kalau migrain biasa kalau cuma dipijat-pijat aja biasa nggak kurang gitu dia, baru ditambahkan obat biasanya baru enak. Kalau dipijat mungkin hanya mengurangi sedikit, hanya mungkin memberikan rasa lebih nyaman begitu ya. Tapi kan karena tadi kan ada teorinya juga ya, karena biasa karena dia mungkin vasodilatasi, keluarnya nitric oxide ya, karena adanya nitric oxide mengeluarkan CGRP, membuat inflamasi kan begitu, makanya nyeri, atau adanya cortical spreading depresi. Nah itu biasanya sih ya pemberian obat tadi yang akan sangat membantu untuk mengurangi. Terima kasih untuk informasinya, sangat membantu bagi kita maupun bagi masyarakat pemirsa yang menyaksikan akan tayangan ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas soal mitos atau fakta seputar tentang migrain ini. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Total Health. Masih bersama dengan kami dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda, dengan topik saat ini adalah migrain. Nah, tadi kita sudah membahas semua pengertian, semua diagnosis, penata laksanaan tentang migrain. Saat ini ternyata ada beberapa mitos atau fakta nih yang kita nggak tahu, dan kita harus mendengar klarifikasi dari dokter tentang migrain. Ada beberapa mitos atau fakta. Oke, Dok. Yang pertama ini saya akan tanyakan, apakah ini mitos atau fakta? Perempuan lebih berisiko terkena migrain. Karena tadi migrain salah satu pencetusnya adalah faktor hormonal, estrogen itu dia. Iya, ini wanita nih ya, udah menstruasi, perubahan hormon, biasanya banyak pikiran juga. Aduh. Itu, tadi kan salah satunya juga stres ya. Kalau cowok mungkin banyak pikiran tapi lebih sering punya coping strategi untuk melupakan. Tapi kalau wanita ini cenderung, kebanyakan wanita ada satu masalah dipikirin terus. Ini bisa masalahnya jadi juga tentang pria lagi. Wah, itu bisa jadi. Pembagian migrain itu ada juga nanti sendiri sebenarnya. Pembagian migrain ada namanya menstrual migrain itu ada. Yaitu biasanya karena hormon estrogen gitu ya. Jadi kan menjelang haid itu estrogen turun. Nah, muncullah si migrain itu. Oke. Kita lanjut ya. Ini sebenarnya sudah ada di salah satu faktor. Tapi kita mau konfirmasi lagi nih. Mitos atau fakta, Dok? Migrain adalah penyakit turunan. Tidak lah ya. Tidak turunan. Walaupun tadi di awal sih memang ada faktor keluarga, tapi tidak turunan gitu. Tidak bisa kita bilang dia karena faktor turunan. Oke. Jadi lebih banyak adalah pola hidup kita sehari-hari, stres, dan
penyebab-penyebab yang tadi dokter udah jelaskan ya. Oke, yang berikutnya dok, mitos atau fakta, migrain hanyalah sakit kepala seperti pada umumnya. Sekarang sakit kepala pada umumnya itu bagaimana ya? Karena sakit kepala itu kan banyak jenisnya. Jadi migrain itu sakit kepala yang unilateral, satu sisi berdenyut dan intensitasnya sedang sampai berat gitu dia. Itulah migrain. Iya, jadi mau dibilang biasa. Karena sakit kepala pada umumnya mungkin maksudnya tension type. Itu tension type kayak tegang gitu, nyeri kepala ya. Beda, itu beda. Jadi karakteristik dari migrain ini memang ada satu sisi. Separuh ya, unilateral satu sisi dan berdenyut ya. Berdenyut, unilateral ya, unilateral satu sisi, berdenyut dan sedang atau berat intensitasnya. Jadi kalau cuma sakit-sakit biasa gitu mungkin ya itu tension type mungkin, bukan yang migrain. Jadi nyeri kepala itu ada pembagian ada banyak. Jadi yang migrain itu khasnya dia. Selanjutnya dok, mitos atau fakta, migrain tidak ada obatnya? Ada obatnya dong. Jadi itu tadi mitos lah ya. Iya, tadi udah banyak ya. Walaupun obat preventifnya juga ada. Iya. Oke, jadi mitos karena dari spesifik non spesifik sampai spesifik ada obatnya migrain. Oke, yang selanjutnya nih dok. Mitos atau fakta, migrain hanya terjadi paling lama dalam hitungan hari. Itu tadi waktunya ada kan 4-72 jam itu waktu untuk migrain. Fakta berarti ya? Iya. Oke. Kita udah bahas mitos dan fakta, ini sekalian mereview ya. Mereview apa yang tadi dokter sudah sampaikan. Lengkap penjelasannya untuk kita pahami. Walaupun tadi dokter bilang sebenarnya migrain ini masih ada lagi pembagian-pembagiannya. Klasifikasinya dan sebagainya. Kalau mau dispesifikkan lagi banyak lagi, cuman untuk awam ya cukuplah kita tahu pengenalan ya mengenai ada migrain dengan aura secara garis besar ya itu tadi, migrain dengan aura dan migrain tanpa aura itu secara garis besarnya. Baik. Dok, ini karena kita sudah tiba di penghujung segmen ini di episode ini, jadi dokter boleh sampaikan kesimpulan dan juga closing statement. Oke ya, jadi migrain ini sebenarnya bagian dari nyeri kepala. Jadi sebenarnya kita harus menyingkirkan istilah nyeri kepala pada umumnya gitu ya. Mungkin dengan adanya banyak edukasi nanti kita semakin tahu ada berbagai macam jenis nyeri kepala. Jadi nyeri kepala migrain ini merupakan salah satu jenis nyeri kepala primer yang bisa disembuhkan ya, jadi bisa disembuhkan dan dengan cara apa? Dengan cara menghindari faktor pencetusnya. Jadi mungkin bagi yang suka pola hidupnya tidak sehat ya, mungkin olahraga tidak teratur, terlalu stres dalam pekerjaan ya, atau konsumsi makanan yang terlalu banyak, mungkin yang seperti tadi faktor pencetusnya seperti banyak mengandung MSG. Nah itu boleh dijaga benar-benar supaya serangan migrain ini jangan sering terjadi, dan apabila terjadi cukup banyak obatnya ya, ada pilih-pilihannya ya, jadi ada macam-macam. Sampai kalau yang memang sangat berat sekali ini kita berikan terapi preventif untuk pada pasien-pasien yang nyeri kepalanya hebat dan cukup sering terjadi. Nah itu saja. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang seperti ini, nyeri kepala juga tidak boleh dianggap sepele ya, datanglah ke dokter spesialis saraf yang dekat ya dengan bisa terjangkau dari rumah gitu ya. Jadi untuk pemeriksaan lanjutan, jangan kita anggap ini suatu nyeri kepala biasa, ternyata ada kelainan, ternyata demikian gitu. Jadi ya harus konsultasi juga dengan dokter supaya memastikan bahwa memang ini memang nyeri kepala, memang murni nyeri kepala seperti murni migrain, bukan ada kelainan otak lainnya. Itu saja. Oke, wow, luar biasa sekali dokter untuk penjelasannya tentang migrain. Kiranya ini dapat menambah pengetahuan bagi kita juga, dan juga agar supaya kita terhindar justru dari migrain ini. Terima kasih untuk Dr. Laura Siagian, spesialis saraf dari Rumah Sakit Advent Medan. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan episode-episode dari program Total Health. Tetap saksikan episode berikutnya karena sudah pasti topiknya akan menarik, narasumbernya juga menarik, tentunya ahli di bidangnya. Bersama dengan saya Gaby Haveler dan saya Daryl Togas. Tetap saksikan program Total Health. Hidup sehat, pilihan Anda.